Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi kita di COD, Celoteh Orang Depok. Uhuy, ihi. Tiga orangnya, itu punyanya Bang Komeng. Oke, hari ini kita kedatangan siapa Bang Oji? Kita kedatangan Pak Yoski, salah satu toko LSM di Depok. LSM. Bang Oji tahu nggak artinya LSM? Udah nggak tahu. Sama saya juga nggak tahu. Kita langsung aja kepada raja terakhir, Pak Yoski. Apa sih LSM itu, Pak? Lembaga Swadaya Masyarakat. Oke. Itu yang namanya LSM. Nah, LSM itu menangani apa tuh, Pak? Oke. Yang disebut LSM itu kan tadi saya sampaikan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat, tapi kami ini terkumpul dari beberapa LSM ya menjadi satu, yang selanjutnya namanya Kompak. Kompak tuh, Pak. Kompak Kompak itu apa? Komite Masyarakat Pembangunan Ekonomi. Waduh. Wih, keren. Di tahun berapa Pak Yoski Kendali. dibentuknya? Itu sejak zaman Badrul Kamal. Oh, jadi sejak dari zaman Badrul Kamal Pak Yoski ini udah bentuk LSM namanya Kompak. Nah, bergerak di bidang apa tuh Pak Yoski? Ya, pengendalian pembangunan ekonomi. Oh, jadi mitranya pemerintah atau jadi supervisi atau menjadi yang pengawasan? Pengawasan lah. Lebih ke pengawasan ya Pak? Dari pengawasan. Berarti mengawasi tata kota di Depok waktu itu ya, Pak? Betul. Apa yang Bapak temukan atau Bapak cari kira-kira penyelewengan kah atau memang sesuatu yang tidak sesuai prosedural kah atau gimana sih Pak jalan ceritanya sebuah LSM mengawasi kinerja pemerintah? Oke. Yang kita awasi selama ini sekitar zaman atau tahun 90-an ya. Itu yang kita awasi itu pembangunan Kota Pembangunan, Depok. Pembangunan dan pengendalian Kota Depok. Artinya kita mengendalikan ini nggak boleh ke sana, ini nggak boleh, ini salah yang dibuat oleh Pemda, ya kita perbaiki. Tegur lah ya, Pak ya. Ya, kita Apa tegur. temuannya Pak yang pernah Iya, Bapak benar. temukan dulu? Banyak hal yang kita temukan. Ini kita tidak menyebut di pemerintahan siapa ya Pak ya? Ya. Tapi lebih ke pengalaman menemukan sesuatu yang Betul. tidak sesuai. Banyak hal yang kita temukan ya. Ya, yang lebih fatal sih salah satunya mengenai anggaran APBD ya yang tanpa diketahui oleh Pemda sendiri maupun Dewan. Itu menjadi suatu temuan, itu yang fatal sebenarnya. Kita menemukannya apa kita membaca laporan kah Pak? Atau aduan kita masyarakat. aduan dari masyarakat terus kita telusuri atau kita tanya ada informannya atau gimana Pak? Yang kita baca adalah temuan ya, artinya kita membuat suatu tim. Ya untuk mengkaji anggaran APBD. Tim investigasi tuh Pak ya? Ya, kita buat tim ya, kita mencari temuan-temuan, ternyata di APBD itu ada uang sekitar 9 miliar. Wadaw. Ya, tanpa sepengetahuan bingung kok LSM tahu sedangkan Pemda dan DPRD tidak tahu. Tahun berapa Kan itu, ya Pak maksudnya ya badan anggaran gitu ya Pak ya? Iya, Iya. Itu tahun berapa itu Pak Yosi? sekitar 90-an lah kurang lebih. Tahun Ya, 90-an. ya. Berarti kita pemerintahannya si A gitu. Ya, zaman dulu Si A pemerintahnya lah. Pak si A aja ya, Ya. nggak sebutkan nama ya, Jangan sebutkan lah Pak. gitu, nggak etis kalau kita nyebutkan Betul. nama. Kita anggap aja si Mawar. Melati lah. Ya terus Pak, si Melati itu gimana Pak? Ya, hasil dari temuan tim kita, ketika itu kita beberapa LSM ini kan komite ini kan kumpulan dari para LSM. Ya, kita juga punya jaringan dan saya sendiri juga dan teman saya masuk di Ormas Granat. Ngeri juga tuh. Ya, Ormas Granat, dan kita punya hubungan dengan aparat lah ya, di Jakarta gitu. Setelah itu kita bedah, kita hitung
ya akhirnya ada temuan dan diakui semua memang itu benar ya. Dan mohon maaf semua juga bukan ini memang disengaja atau memang ini temuan. Ya, Akhirnya kita laporkan betul. ya. Dulu kejadian kan pernah terjadi, ada berapa orang, 22 orang anggota dewan itu menjadi tersangka. Baik. Ya. Dewan dari partai mana itu, Pak? Ya semua Ya, dewan semua. kan. Oh, semua dewan. Semula ya, kita tidak itu. Akhirnya ada 22 yang memang kalau nggak salah masuk dalam perangkat tahanan Polda Metro Jaya. Tapi mohon maaf memotong. Kalau misalkan kita sebagai LSM kan kadang-kadang kalau misalkan kita ada sesuatu gitu Pak, ada nggak sih ada intervensi atau ketakutan Bapak saat membongkar sesuatu case gitu atau kasus ataupun penyelewengan seperti itu? Ya. Kan pasti kan ada ini kan yang nggak main-main gitu ya Pak. Betul. Ya. Ada orang Jadi, pasti yang Kita nggak punya rasa, kita bicara kebenaran. yes. Bagus ya, Ya, Pak. bicara kebenaran, tidak takut. Ya artinya sama anggota dewan atau sama Pemda. Tapi pernah Pak disampaikan kan dulu SMS ya Pak ya. Teror atau apa? Pak Yoski, macam-macam kamu pernah. Jadi begini, Pengalaman memang ya, Pak? saya salah satu bagian, bukan saya sebagai pelaku atau ya pelaku dari LSM itu. Betul. Ya, kita adalah satu bagian tim ya. Tim itu juga tidak terdeteksi siapa orangnya. Ya sebenarnya saya juga nggak enak untuk menyampaikan hal seperti ini. Ya nggak usah Gitu. disampaikan lah, Pak. Jadi ya saya karena ini momen yang memang cukup bagus. Ini kan pertanyaannya bagaimana pengalaman dulu di LSM itu salah satu. Yang kedua ya mengenai pembangunan jalan tol, jalan Juanda. Ya, Oh, Jalan itu Pak Juanda. Yoski sudah masuk ya Pak ya? Maksudnya sudah memantau pengawasan jalan Juanda. Kalau pembangunan jalan saat bukan ini? pengawasan, kita bantu dengan bermitra dengan Oh, Pemda. bermitra. Siap. Ya, jadi ada satu itu semua sudah teratasi. Jalan Margonda ada salah satu masjid yang memang tidak bersedia Untuk kena dibongkar. Digusur ya? untuk digusur. Oh, ingat. Ingat ya. Ya, Dulu ada masjid yang sampai telat, bukan telat ya, sampai paling belakang digusur ya, Pak. pembangunan jalan. Baik. Jadi mungkin itu salah ya. Sebenarnya banyak hal ini bicara pengalaman. Ya. Ya, saya nggak bicarakan. Akhirnya kita teman-teman ini musyawarah, kita membantu Pemda untuk menyelesaikan ini kepada yang punya masjid. Sengketanya kita bantu jembatan. Dibantu wilayah. Bapak jembatan ini, Selesai kan? gitu ya. Ya, akhirnya mereka mau menerima dan alhamdulillah mereka artinya siap dibongkar. Ya, itu bisa buat jalan Margonda. Baik. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau Ada misalkan- hal lain yang perlu juga disampaikan. Kayak contoh jalan Merdeka. Merdeka Depok 2. Iya, Itu kenapa itu, Pak? itu kan tadinya kan tidak ada jalan dua jalan Oh, ya. Oh iya jalan. iya. Ya, Yang sekarang- Samsat itu ya Pak ya? Ya, Oh, pernah sekarang menangani. itu kita menanganinya dengan Perumnas. Dengan Perumnas itu kita lakukan hal seperti itu. Ya akhirnya itu bisa terrealisasi. Sekarang masyarakat Depok 2 menikmati jalan yang Udah enak jadi ya. dulu kan satu, sekarang jalan dua. Dua bisa. Gitu dulu satu juga pun kecil. Jatuh kecil ya Pak ya? Sekarang sudah dua. Jadi saking kecilnya mau jalan aja miring begitu. Bukan, Oh, enggak artinya ya? mobil cuma satu. Mobilnya cuma satu, sekarang udah dua, udah enak lah. Ya, gitu. Itu salah satu yang kita lakukan, kita perjuangkan. Jadi Alhamdulillah, bisa Pak. dibilang ya kita bermitra dengan Pemda. Dan kita nggak ada kontribusi apapun dari Pemda. Oke. Gitu ya. Kepedulian Bapak. Tapi, ini kan karena kita bentuk tim compact ini semuanya alhamdulillah menyatu ya, akhirnya ya kita kerja bersama Ya, betul. gitu tanpa ada bayaran pun dari pihak Perumnas. Betul. Walaupun tuh Perumnas menjanjikan tapi sampai saat ini tidak terrealisasi. Lupa Pernah kali. dijanjikan Pak? Hah? Pernah dijanjikan ya Pak?
Iya, nanti ada kontribusi, Oh, tapi kita nggak berani meminta karena kita ini LSM nggak, Betul, kita betul, bukan LSM bayaran, ya. Betul, bagus itu Pak. Nah, dan itu banyak hal. Saya banyak berbicara di media, ya, di media di Depok ini. Saya bisa dibilang masa 2 hari dan 3 hari sekali saya tampil di media, sampai orang menanyakan yang mana sih namanya Pak Yuski, mana sih namanya Pak Yuski gitu. Sedangkan orangnya ada di sini gitu. Siap. Dia nggak tahu gitu. Nah, selama ini buat teman-teman muda di Depok gitu, buat teman-teman yang melihat hari ini podcastnya, apa sih suka dukanya menjadi orang yang bergerak di bidang LSM, dan apa sih pesan-pesan buat teman-teman kalau misalkan lagi mau bergerak di LSM itu harus seperti apa gitu? Apakah harus punya komitmen yang tegas terhadap sesuatu, tidak mudah dikendalikan atau tidak mudah dibayar, atau seperti apa Pak Yus? Iya, yang jelas kita punya komitmen memang membantu pemerintah. Ya. Ya, tanpa ada bayaran, tanpa ada kita, karena Depok ini bagian daripada milik kita. Ya, kita berjuang untuk kepentingan masyarakat. Ya, tidak ada istilahnya bargaining juga tidak ada. Dulu memang saya di komplek ini banyak tokoh-tokoh ya yang qualified gitu, orang-orangnya yang ya artinya dipercaya, seperti ya kayak bedah APBD juga kita ada tim khusus untuk audit, ya, accounting. Jadi kita ada banyak tim ahli di komplek. Hasil Lengkap ya Pak ya. ya lengkap semuanya. Nah kan banyak sekarang isunya tuh kadang-kadang orang menggunakan LSM sekarang sudah mulai agak condong, agak dalam tanda kutip tidak sesuai sama apa sih Sama tupoksinya aturan. LSM gitu. Banyak orang cuma Cari buat duit aja, cuma segala macam, habis itu habis buat selesai nggak jalan lagi. Sebenarnya dari pesan dari seorang Pak Yoski yang sudah malah melintang di dunia LSM ini, kayaknya fenomena seperti ini apa Pak dilihat? Atau harapan Bapak untuk Depok dari kacamata di bidang Bapak seperti LSM? apa? Ya, menjadi harapan saya ya kepada LSM, kerjalah sesuai dengan amanat rakyat, ya. Kita berjuang untuk kepentingan rakyat. Gitu. Saya nggak terlalu mau membicarakan individu para LSM. Ya. Kalau dilihat emang kondisi sekarang LSM ini beda dengan LSM saya Beda dulu. ya Pak ya? Jauh berbeda, Jauh. jauh berbeda. Kita kalau mau cari duit itu udah dapat duit, ya artinya LSM udah pada punya mobil, tapi kaya, kita nggak punya apa-apa sama sekali. Dan saya pun sampai saat ini tidak punya apa-apa, Yes. gitu. Ya itulah akhirnya yang kita perjuangkan LSM. Sekarang teman-teman saya sebenarnya bisa nanti, selain saya ada juga teman-teman nanti kita Ya ajak semoga bicara. ada orang seperti Pak Yosi ya, Regenerasi, jadi regenerasi LSM orang-orang yang seperti seperti Pak Yosi ya, ini akan muncul kembali. yang peduli sama Depok ya Bang ya. betul. Nah, kalau kembali dari LSM, dari kacamata LSM, sekarang LSM di Kota Depok, sebenarnya harapan dari Pak Yuski sendiri sih, dari kacamata LSM tuh Depok tuh harus seperti apa sih Pak Yuski? Gitu. Apakah harus sesuai atau akuntabel, kredibel dan lain-lainnya berjalannya Kota Depok tuh apa sih keinginan dari seorang yang berprofesi atau menggeluti dunia LSM ini? Apa yang diharapkan dari Kota Iya. Depok, Pak Yuski? Harus keterlibatan terhadap masalah dengan pemerintah setempat. Iya. Kita kerja bareng. Tapi saat ini kebanyakan tidak kerja bareng, dan para pemerintah eksekutif ya Tidak melibatkan gitu ya Pak? ya tidak melibatkan Tidak dan mampu. tidak mau. Kalau kita dulu semuanya terlibat, ya terlibat, semua terbuka. Memang kita dulu terkenalnya nih LSM plat merah. Plat merah. Ngeri ya Pak dulu ya Pak. Sedangkan saya kalau plat merah kita ada bayar, ada gaji, ada honor, ada apa. Ini sama sekali tidak ada dulu gitu. Jadi dulu mah LSM memang kita berkaya, kita sebagai orang Depok, kita peduli Depok, kita membangun Depok bersama. Betul. Gitu ya, seperti halnya ya kayak sekarang ini ya kita bangun Depok lah bareng-bareng. Bareng-bareng. Gitu. Gitu. Jangan sampai ya Depok ini tidak ada, jadi pemerintahnya sudah bagus
ya untuk membangun Depok. Apa yang sudah dibangun juga cukup bagus sekarang ini, tapi para LSM selalu mengkritisi kekurangan, selalu ada kekurangan. Seharusnya kekurangan itu harus dibicarakan, dimusyawarahkan. Ya artinya kalau memang perlu ditambah ya ditambah. Kalau penataannya ya itu, kalau enggak ya harus bagaimana supaya ini Depok jadi bagus. Lebih baik karena lagi, Depok ini kan milik kita. betul. Kita mengharapkan kepada masyarakat khususnya LSM ya, berilah kita, jadilah kita ya LSM untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi gitu. Siap. Dulu kita kan ada Jalpinus Irwan, ada si Cahyo, ada banyak hal lah ya. Banyak ya Gitu. pejuang LSM ya. Karena memang itu ya, mereka nggak selalu ada ya. Kalau kita bilang sekarang kan orang LSM ini hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, betul. Gitu loh. Saya mengharapkan untuk kepentingan, ayo kita bangun ini Depok bersama-sama. Baik. Tujuannya begitu. Jangan sampai ini Depok milik masing-masing. Iya, betul. Ini penjual ya. Jadi kalau misalkan sama-sama. gimana Bang Oji, tertarik nggak nih bikin LSM nih buat Bang Oji? Kalau saya mungkin harus dipikir-pikirkan Pikir dulu lah. dulu. Jadi semangatnya itu jangan cuma, benar kata Pak Yuski tadi. Jadi semangatnya itu nggak cuma nyari cuan pribadi dan lain-lain, Betul. tapi benar-benar dari Harus hati, benar-benar dari berjuang membela berjuang. warga Depok. Betul, itu kita benar-benar membawa nama baik sebuah LSM. Betul. Jadi yang kayak gitu dari teman-teman. Gimana Bang Ya. Oji? Ya cukup Pak. Dan dulu ini Wah, banyak hal ada yang lagi ya, tuh. kita kerjasama dengan UNDP, UNDP, World Bank, World Bank. ya. Salah UNDP satu apa itu? Hah? Apa itu? Dia LSM NGO luar, Oh, ya. Salah satu Ciliwung. Ciliwung. Ya, Menangani itu Ciliwung ya Pak. udah ketata kan, bagus rapi. Dulu mah kumuh. Betul. Dulu mau sampah mulu ya. Ya, sekarang udah ketata baru. Jadi kita berjuang dari mana-mana cari uang, contohnya untuk bangun Depok. Oke. Cari di mana-mana cari uang untuk kepentingan Depok. Tapi kalau sekarang ya aneh lah kalau saya melihat kondisi LSM saat ini. Ya saya nggak ngerti, nggak ada kepeduliannya terhadap baik masyarakat kepada pemerintah. Kita berjuang bersama, itu namanya LSM. Dulu saya LSM ini sudah kompak untuk kita buat komite. Komite itu kan gabungan daripada LSM. Iya. Gabungan daripada beberapa LSM, ya kita bergerak, ya kita ada lingkungan, ada apa gitu. Pokoknya kita berjuang untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Makanya dulu saya dibilang LSM plat merah, silahkan aja. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, yang penting kita melakukan ini Depok maju, Iya. gitu. Itu aja sih. mungkin. Sip. Baik, itu aja sahabat Depok. Wawancara kita bersama salah satu pejuang warga Depok, yaitu Pak Yoski, LSM apa dulu Pak? Compact. Semoga menjadi motivasi kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.